Ada berbagai cara dilakukan para pebisnis kuliner untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Salah satunya seperti yang dilakukan seorang pastry chef di Palembang, Sumatera Selatan. Ngapain aja sih? Nah, dia itu membuat kue karakter bertema virus corona. Nah, industri kue rumahan ini ternyata bisa jadi alternatif loh untuk menambah pundi pendapatan keluarga. Sebab siapa sangka karena keunikannya, kue ini laris manis di pasaran. Pipit, pastry chef yang sudah hampir 1 dekade berkecimpung di dunia kuliner. Baru-baru ini mendapatkan inspirasi membuat kue yang bernama kue virus corona. Wanita asal Bandung ini mengaku mendapatkan inspirasi karena saat ini dunia sedang dilanda pandemi corona dan berdampak negatif kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pipit berharap kue virus corona ciptaannya bisa menjadi kampanye bagi masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus corona. Asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama di tempat umum. Bahan untuk membuat kue virus corona ini terdiri dari telur, ice sugar, mentega, dan tepung yang sudah dicampur vanili. Cara membuat kue ini juga terbilang mudah. Awalnya, ice sugar dan mentega dicampur, lalu dimixer hingga tercampur rata. Kemudian masukkan telur dan kembali dimixer hingga halus. Terakhir ditambahkan tepung yang sudah dicampur vanili sambil terus dimixer hingga menjadi adonan. Adonan tersebut lalu dimasukkan ke dalam freezer hingga mengeras. Setelah mengeras, adonan tadi dicetak menjadi bermacam-macam bentuk menarik. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah dari oven dan berbentuk cookies, barulah dihias menggunakan adonan gula dan pewarna makanan, sehingga menjadi menarik dan memiliki rasa yang lezat. Untuk membuat kue virus corona, dibutuhkan waktu hingga 6 jam. Inspirasi saya karena yang melihat sekarang pandemi ini berdampak pada masyarakat bahkan dunia, makanya terinspirasi bikin kue ini bagi juga untuk campaign untuk mengingatkan masyarakat kita nggak perlu takut, tapi kan kita perlu waspada seperti protokolnya kita harus pakai masker, cuci tangan, social distancing, seperti itu sih. Karena bentuknya yang menarik, banyak warga yang datang untuk memesan kue ini. Saya ini sangat unik karena di masa pandemi ini Mbak ini bisa membuat karya yang sangat menarik dari kue. Jadi Mbak ini bisa membuktikan bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan. Saya sangat unik sih. Kemudian kuenya juga bisa dimakan, bawahnya juga bolu. Jadi kuenya itu semuanya bisa dimakan. Kue virus corona ini dijual dengan harga Rp450.000. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hanindito, Metro TV. Dan kita akan berkenalan langsung dengan sang pebisnis kue rumahan, Mbak Pipit Permatasari. Selamat siang, Mbak Pipit. Apa kabar? Sore kali ya di Palembang ya? Selamat siang, Mbak. Iya, siang, masih jam 1-an sih. Iya. Mbak Pipit, jadi gimana sih? Lucu banget. Jadi pertama kali tadi saya melihat kuenya gitu ya. Kok bisa kepikiran kuenya bentuk corona? Orang kan pada takut ya sama corona. Ini malah dibikin bentuknya kue. Iya. Gimana nih ceritanya? Iya, Mbak. Jadi tuh aku tuh emang awalnya tuh kan emang sempet tutup nih, Mbak, tokoku kan gara-gara kita harus di rumah aja dan toko nggak boleh buka. Jadi aku kepikiran nih gimana ya caranya biar inovasi tokoku tetap ramai sedangkan tokoku udah tutup gitu. Jadinya aku langsung rubah strategi. Oh, gimana kita bikin tema-tema corona tapi nggak bikin orang takut gitu. Jadi aku tuh sekalian campaign juga buat orang-orang kalau virus ini tuh harus kita lawan, nggak mesti takut tapi seenggaknya kita harus tetap waspada gitu. Makanya aku bikin yang lucu-lucu, bahkan kue-kue yang kecil-kecil itu aku kasih masker sekalian biar kampanyenya itu dapat. Kita kemana-mana harus pakai masker loh gitu. Iya nih ya, sepertinya di layar kaca nih. Jadi tuh ada bumi ya, ada earth gitu, kayak globe gitu pakai masker gitu ya. Jadi justru kita harus lawan nih corona bersama-sama. Itu bahannya tuh dari apa sih? Dari marzipan atau gimana nih, Mas? Mbak Pipit? Itu
Kalau dari si yang kecil-kecil itu, yang warna-warni itu dari fondant Mbak namanya. Tapi di dalamnya itu juga ada kuenya. Jadi ada coklat cake, aku cover pakai coklat dulu. Terus ada juga yang aku cover pakai fondant. Jadi sebenarnya kalau dari segi pastry itu banyak banget yang bisa kita kreasiin, entah itu dari sugar cookies atau dari kue atau dari coklat, itu semuanya bisa dibikin sih sebenarnya. Gimana deh caranya ya supaya kreatif ya. Tapi saya pengen tanya deh, seberapa besar pandemi ini berdampak untuk bisnis pertama kali? Ini kan udah ada tokonya sendiri gitu ya. Berarti kan ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Selama ada di rumah itu berapa persen pemasukan berkurang? Terus berapa lama sampai akhirnya menemukan ide kreatif bikin kue corona ini? Oke, aku sendiri awalnya sih lumayan berdampak Mbak, karena ketika pemerintah bilang oh semuanya toko harus tutup, kita harus di rumah aja, itu sebenarnya berdampak karena aku biasanya tokoku buka setiap hari kan, tapi karena dampaknya tuh nggak begitu lama karena ada sisi positifnya yang aku gali, aduh apa nih, akhirnya aku bikin kue yang aku fokusnya buat orang-orang yang rebahan di rumah aja. Jadi aku bikin kue cookies buat anak-anak di rumah kan, mereka pada nggak sekolah juga kan. Iya. Jadi gimana biar gak bosen di rumah, jadi aku bikin kue yang menarik, yang enak, biar mereka pun di rumah tetap bisa makan enak, nggak mesti keluar rumah gitu. Malah alhamdulillahnya semenjak corona itu omset tokoku malah naik. Gitu. Boleh dikasih gambaran nggak berapa persen Mbak Pipit? Lumayan sih Mbak, sekitar 50% sih ada, karena aku bikin kuenya tuh bukan yang dari segala macem. Aku bikin cookies buat anak-anak bisa ngedekor di rumah, bikin cupcake, terus bikin kue-kue yang buat ibu-ibu yang susah beli bahan di luar, terus udah di rumah aja deh, udah ada nih dari toko kueku gitu. Jadi aku gencarin online-nya, aku promosinya lewat online, alhamdulillah ya lumayan signifikan sih. Begitu ya, 50%. Jadi ternyata bukan hanya kue sudah jadi saja, tapi juga memberikan seperti kit gitu ya, satu paket gitu. Ada mungkin anak-anak ingin menghias cookies di rumah, ibu-ibu yang susah bahan udah dikasih gram-gramannya begitu ya, ukuran-ukurannya pas, udah deh tinggal unboxing semua jadi bikin kue di rumah gitu ya. Nah, selain tadi kampanye pakai masker terus juga ya, ada juga yang udah jadi tinggal makan aja. Tuh, udah ada juga yang jadi tinggal makan aja katanya, kata Mbak Pipit. Nah sekarang boleh nggak di-share nih gimana caranya untuk cepet bangkit gitu ya? Karena mungkin masih banyak juga yang terdampak, masih bingung caranya membuka toko kue. Kalau Mbak Pipit kan sebelumnya sudah punya toko kue gitu ya. Tapi bagi ibu-ibu yang baru memulai, apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Pipit nih? Aku belajar dari pengalaman aku yang banyak, kalau bikin buka usaha itu kan biasa ya, up and down. Intinya sih jangan putus asa. Selama kita pede, selama kita yakin dan kita terus mau terima kritik dan saran dari orang-orang. Oh ini kuenya kurangnya apa nih? Oh ini bagusnya gimana nih? Oh pangsa pasarnya lebih suka yang seperti ini nih. Kita lebih open mind aja sih buat nerima masukan dari orang. Terus kita tetap upgrade skill kita. Orang pengennya seperti apa? Terus disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Aku yakin sih kalau tetap berusaha sih pasti bisa, karena aku ngebuktiin sendiri. Ngebuktiin sendiri kalau tetap berusaha pasti bisa. Ini berarti dibantu juga dengan tutorial-tutorial online gitu nggak sih Mbak Pipit? Yes. Iya, ada juga sih Mbak, karena emang basic aku kan dari awal aku kuliah juga aku bagian tata boga, aku juga kerja dulu sempat lama di hotel juga, jadi udah banyak ilmu yang aku dapat dari sana, makanya sekarang aku pengen nerapin nih ilmu yang aku dapat buat di-share buat teman-teman semuanya gitu, sama customer-customerku juga. Jadi inspirasi juga ya di siang hari ini Mbak Pipit di Palembang. Terima kasih loh sudah memberikan inspirasi tentang kue corona di siang hari ini. Sukses selalu Mbak, nanti kita akan pesan online ya kuenya. Thank you Mbak. Thank you, sehat-sehat selalu.